Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Hanti dalam pelajaran IPA. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran IPA pada semester genap ini. Untuk materi bab pertama di semester genap ini adalah tekanan. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa peristiwa-peristiwa atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang ada pada tekanan. Oke, Ibu akan review ulang terlebih dahulu. Silakan perhatikan slide berikutnya. Oke, tahukah kamu, mungkin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas sedikit demi sedikit ya tentang konsep dari tekanan zat padat. Pada gambar yang di atas, antara paku A dengan paku B diberikan gaya yang sama untuk melubangi balok kayu. Ternyata, di antara kedua paku tersebut, paku yang paling cepat melubangi kayu adalah paku B. Kenapa demikian? Coba kita analogikan dengan jarum dan pulpen. Jika kita tusukkan jarum ke jari kita dan ujung pulpen ke jari kita, maka manakah yang lebih terasa sakit? Pasti jarum. Nah, hal tersebut dikarenakan luas permukaan pada bagian bawah atau bidang tekannya ini berbeda antara paku A dengan paku B. Paku B terlihat lebih runcing atau lancip, sehingga luas permukaan di area bawahnya itu lebih kecil dibandingkan paku A, sehingga tekanan yang diberikan oleh paku B itu akan lebih besar dibandingkan paku A. Begitu juga dengan gambar yang di bawah ini. Di situ dibandingkan antara dua jenis unggas. Yang pertama yang di sebelah kiri ini adalah kaki bebek, yang di sebelah kanan ini adalah kaki ayam. Apakah yang berbeda? Ya, betul sekali. Kaki bebek memiliki selaput, sehingga bebek bisa berenang. Namun, yang ingin dibandingkan adalah ketika bebek dan ayam mereka berjalan di jalanan yang berlumpur. Manakah yang lebih bisa berjalan dengan lancar? Ya, betul sekali. Yaitu kaki bebek. Kenapa demikian? Karena ia memiliki selaput. Nah, selaputnya ini dia itu berbentuknya seperti memiliki luas area. Sedangkan pada kaki unggas itu tidak. Ya. Sehingga ketika ayam dengan bebek berada pada jalanan yang berlumpur atau becek, unggas bebek dia akan lebih bisa berjalan dengan lancar karena tekanan yang diberikan oleh kakinya tidak begitu besar dibandingkan pada ayam. Lalu yang ketiga, ini ada contoh sepatu boot dengan sepatu heels, ya. Di antara keduanya manakah yang memiliki bidang tekan yang sangat besar? Ya, betul sekali. Ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa heels ini dia memiliki tekanan yang sangat besar dibandingkan boot atau sepatu yang bagian luas permukaan bawahnya itu datar. Ya, jadi di sini yang harus kalian perhatikan adalah bagian luas permukaannya. Yang di bagian bawah, paku B dia memiliki bentuk yang
runcing. Paku B memiliki bentuk yang runcing. Heels juga memiliki bentuk yang runcing di bagian belakang. Kaki ayam juga memiliki bagian yang runcing juga ya dibandingkan kaki bebek. Kalau yang paku A dia datar. Kaki bebek juga iya, luas ya areanya. Sepatu boot juga sama. Jadi itu yang harus kalian bandingkan. Ya, apa sih tekanan itu? Oke, kita lanjutkan ya. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas permukaan suatu benda. Tekanan memiliki simbol P yang diambil dari bahasa Inggris yaitu pressure. Dan memiliki satuannya itu Pascal atau bisa disingkat dengan PA. Atau satuan lainnya adalah Newton per meter persegi. Tekanan memiliki rumus P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya tekan dan A adalah luas permukaan benda. Ya, bisa kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar balok yang menekan lantai. Nah, kalian perhatikan dari 6 sisi balok, bagian manakah yang menekan lantai? Ya, bagian yang paling bawah, sehingga luas permukaan yang digunakan adalah luas permukaan yang ada di bagian paling bawah. Ya. Jika dikaitkan dengan gambar yang sebelumnya, tadi sudah Ibu singgung tentang luas permukaan. Ya, jadi antara sepatu boot dengan heels itu memiliki luas permukaan bagian bawahnya yang berbeda. Ya, jadi semakin lebar luas permukaannya, maka tekanannya pun akan semakin kecil. Sedangkan jika semakin kecil luas permukaannya, tekanannya akan semakin besar. Jadi berkebalikannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal tekanan zat padat. Perhatikan gambar berikut ini. Jika balok A dan B sama-sama memiliki gaya tekan 4 Newton, balok manakah yang memiliki tekanan yang terbesar? Nah, kalian bisa bandingkan antara balok A dengan balok B. Karena dia menekan lantai di bagian bawah, jadi fokuslah pada luas area atau luas permukaan yang ada di bagian bawah. Beda halnya lagi jika ia menekannya dinding. Kalau menekan dinding berarti di bagian samping. Ya, cuma karena di sini dia menekannya di bagian bawah, kita ambil yang bagian bawahnya ya. Oke, apa sih yang diketahui? Yang diketahui adalah FA sama dengan FB. F balok A sama dengan F balok B, yaitu 4 Newton. Lalu, luas area A itu adalah 4 dikalikan 2. 4 cm kalikan 2 cm, 8 cm. Jangan lupa dijadikan meter persegi. Maka 0,0008 meter persegi. Lalu luas permukaan yang bagian bawah si B. 4 dikalikan 4 sama dengan 16 cm persegi. Jika dijadikan meter persegi yaitu 0,0016 meter persegi. Yang ditanya apa? Karena kita ingin mengetahui balok manakah yang memiliki tekanan paling besar, maka kita mencari dulu tekanan pada balok A dan tekanan pada balok B. Yaitu pada balok A 4 Newton per 0,0008. Hasilnya adalah 5000 Pascal. Sedangkan pada balok B 4 Newton dibagi dengan 0,0016 meter persegi. Maka hasilnya adalah 2500 Pascal. Maka dari jawaban tersebut dapat disimpulkan balok yang memiliki tekanan terbesar adalah balok A. Ya, jadi ingat, semakin kecil luas areanya, semakin besar tekanannya. Semakin besar
luas areanya, maka semakin kecil tekanannya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tekanan hidrostatis. Jika kita sudah membahas tentang tekanan pada zat padat, saat ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis terdapat pada zat cair. Semakin dalam suatu zat cair, maka memiliki tekanan yang semakin besar pula. Contohnya adalah misalnya kita berada di kolam renang, maka semakin dalam itu semakin besar arusnya. Sama halnya dengan di laut, itu juga sama. Ya. Dan ini juga ada contoh, ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa pada bak mandi itu pun dibuat lubang untuk mengurasnya itu di bagian paling bawah. Kenapa demikian? Karena semakin ke bawah tekanannya pun akan semakin besar. Ya, jadi air akan mengalir ke bagian yang paling rendah dan memiliki tekanan yang besar, sehingga saat menguras air di bak mandi itu akan lebih memudahkan kita untuk membuang airnya, membuang air yang sudah kotor. Ya. Karena di sini ada beberapa konsep nih. Lubang yang paling atas dia memiliki tekanan yang lemah. Yang di tengah ini memiliki tekanan yang sedang, dan yang paling bawah memiliki tekanan yang kuat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu pH. pH itu adalah tekanan hidrostatis. H-nya itu simbol dari hidrostatis. Nah, rumusnya adalah Rho. Ya, jadi ini itu dibacanya Rho. Tulisnya gini nih, kalau misalnya kita baca. Rho. Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman. Ya, ini ada contoh soalnya. Perhatikan gambar akuarium di atas. Jika massa jenis air, ya karena di situ adalah air, adalah 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah besar tekanan hidrostatis pada ikan tersebut. Ingat, di sini bukan bukan ketinggian ya, tapi kedalaman. Namanya kedalaman diukurnya dari atas ke bawah. Beda dengan ketinggian. Kalau ketinggian dari bawah ke atas. Ingat baik-baik. Ya. Maka yang diketahui adalah Rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan H-nya dikurangi 140 dikurangi dengan 60, maka hasilnya adalah 80 cm, sama dengan 0,8 meter. Tinggal kita masukin ke rumus. Rho kali G kali H, 1000 dikalikan 10 dikalikan 0,8, maka akan mendapatkan hasil 8000 Pascal. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita masuk ke hukum Pascal. Hukum ini disebut dengan hukum Pascal karena penemu dari hukum ini adalah Blaise Pascal. Ya. Jadi bunyi dari hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini ada gambarnya nih. Tekanan pada zat cair dia akan diberikan ke segala arah. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ini adalah pompa hidrolik yang biasa digunakan di tempat cuci mobil. Ya, mobil itu sangat besar, sangat berat. Maka dari itu membutuhkan suatu alat untuk bisa mengangkat supaya bagian-bagian tertentu dari mobil itu juga bisa bersih. Nah, ini menggunakan konsep dari hukum Pascal, di mana dengan adanya pompa hidrolik, mobil tersebut dapat terangkat. Ya. Nah, di sini kalian perhatikan ada komponen gaya 1, dan di sini luas permukaan 1, gaya 2, dan luas permukaan 2. Ya. Biasanya kalau dia luas permukaannya besar, maka gayanya pun akan besar.
Oke. Ini rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F1 adalah gaya tekan pada luas permukaan 1. A1 adalah luas permukaan 1. F2 adalah gaya tekan pada luas permukaan 2. Dan A2-nya adalah luas permukaan 2. Karena ini sistemnya perbandingan, untuk luas permukaan bisa menggunakan meter persegi ataupun sentimeter persegi asalkan dua-duanya satuannya sama. Ya. Oke, kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, ini dia contoh soalnya. Perhatikan gambar pompa hidrolik berikut ini. Jika diketahui luas permukaan dan gaya tekan seperti pada gambar, tentukanlah gaya tekan yang ada pada permukaan 1. Nah, oke, kita buat di sini adalah yang 1, lalu yang ini adalah yang 2. Kita tulis dulu diketahui. A1 5 cm persegi. A2-nya 250 cm persegi. F2 5000 Newton. Maka yang ditanya adalah F1. Nah, rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 5. Ya, kalau misalnya kalian bertanya, Bu, kok nggak diganti? Kok nggak diganti ke meter persegi kalau yang sebelum-sebelumnya diganti? Nah, ini karena sifatnya ini adalah perbandingan, jadi nggak masalah asalkan dua-duanya sama. Kalau satunya meter, satunya senti, harus dirubah salah satunya. Tapi karena ini sama, nggak masalah ya. Ingat ya, ini konsepnya hanya untuk yang sifatnya rumus-rumus perbandingan. Maka F1 per 5 sama dengan 5000 dibagi 250. Nah, ini 5000 dengan 250 kita coret. 250 dicoret, habis. 500 dicoret, tinggal 2. Maka 5000 dibagi 20, 5000 dibagi 250 adalah 20. Ya. Ingat kali silang, pindah tempat nih. Tadinya pembagian, pindah ruang jadi perkalian. 20 dikalikan 5 adalah 100 Newton. Jadi, gaya tekan yang ada pada permukaan 1 adalah 100 Newton. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi hari ini kita bahas tiga rumus ya, Nak ya, 3 tema, dan konsep-konsepnya tolong dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh japri Ibu. Nah, tugas kalian hari ini adalah mencatat rumus-rumus yang sudah diberikan, konsep-konsep yang sudah diberikan hari ini. Di video ini silahkan kalian catat dengan rapi dan pahami baik-baik. Jika masih ada yang belum paham, silahkan bertanya kepada Ibu secara japri. Nanti untuk tugasnya dikirimkan kepada Ibu melalui WA. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.